dengan alam semesta dan memelihara kita sampai hari ini. Sekarang Bapak Ibu Saudara bagi terpilih, mari kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan pujikan penolong yang setia. Tuhan sangat baik. The
Engkau Bapa yang sanggup untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Kau yang menuntun kami, Kau yang membimbing kehidupan kami. Kami menyadari kalau kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini, semua oleh karena kesetiaan Tuhan, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bersyukur pada sore hari ini untuk satu kesempatan yang indah Kau sediakan bagi kami, untuk kami dapat menghampiri Engkau lewat ibadah yang Kau sediakan bagi kami pada sore hari ini. Biarlah Roh Kudus boleh menguasai hati kami, pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami. Kami ingin memuliakan Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu menyatakan lewat ibadah kami pada sore hari ini, dan lawatan-Mu boleh nyata bagi sidang jemaat-Mu, supaya mereka memiliki hati yang mengasihi kepada Tuhan. Kami menyerahkan semua hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pada sore hari ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, pembaca warta gereja, demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap pelayanan hamba-Mu sore hari ini, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan berkat Tuhan ke setiap jemaat-Mu yang hadir sore hari ini. Sungguh-sungguh mereka boleh diteguhkan, mereka dikuatkan, mereka termotivasi, dan mereka semakin teguh di dalam imannya. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan dengan berebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau puasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biar Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah di Sotonya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kita gereja-gereja-Mu yang sore hari ini mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Kau memberkati kami, Kau memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah terlambat, tetapi adalah pasti. Untuk kemarin kita jangan meragukan kesetiaan Tuhan, karena kesetiaan dalam itulah yang membuat kita bersyukur, bersegar kita, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kita pujikan dengan Tuhan.
Karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi kita, dan hati kita akan tenang ketika kita meyakini, percaya pertolongan itu pasti. Mari kita mengucapkan pertolongan. Ketika Tuhan mengikat hati kita dengan kasih, maka kita sanggup untuk menahan segala sesuatu dan percaya pertolongan bertempat bersama. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganku bekerja. Haleluya Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Tuhan, kita hati kami dengan kasih. Mengikat hatiku di mataku tertuju padamu, ku rasa kasih-Mu Tuhan. Saudara Bapak kita ini, mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Hatiku tenang berada dekatmu. Firman Tuhan hari ini boleh dijawabkan atas persoalan kita, Tuhan kita. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Saat tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasa kasih-Mu Haleluya. Bapa surgawi, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat kasih kemurahan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada petang hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk melayani Engkau
untuk memuji membesarkan nama daripada Engkau, supaya setiap puji-pujian yang kami persembahkan bisa berkenan di hati Tuhan dan bisa menyenangkan hati daripada Tuhan. Ini kami lakukan demi kebesaran dan kemuliaan nama daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan serta kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau persiapkan kehidupan kami, hati pikiran pendengaran kami layakkan untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Dan selanjutnya kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, karena setiap firman yang disampaikan adalah pribadi Allah yang dicurahkan melalui lidah mulut hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh membentuk kehidupan sidang jemaat-Mu makin hari makin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan bila ada kuasa kegelapan Tuhan yang ingin mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, dan mengganggu konsentrasi kami akan mendengarkan firman-Mu, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa Allah sendiri Tuhan yang berkuasa atas pemberitaan firman-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami, dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan salam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mulia Sukarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sudah jemaat yang kasih Tuhan, salam. Puji Tuhan, mudah-mudahan kerusakan lampu di bawah ini tidak mengganggu di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Mudah-mudahan masih bisa membaca. Ya, kalau yang pakai HP bisa, kemudian yang pakai Alkitab buku bisa. Kalau tidak bisa, mendengarkan pembacaan saya saja. Ya, puji Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema rumah rohani yang akan kita baca di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 2 sampai 4, nanti disambung ayat 7 sampai 8. Hagai pasal 1 ayat 2 sampai 4, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. 7-8. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Zaman sekarang ini menjadi kenyataan apa yang telah disampaikan Tuhan terhadap Nabi Hagai pada zaman itu. Di saat rumah-rumah Tuhan menjadi reruntuhan, maka umatnya masih berani mengatakan belum waktunya aku untuk membangun rumah Tuhan. Belum waktunya. Itu sebabnya maka Tuhan berfirman kepada Hagai, mengatakan, perhatikanlah keadaan. Ini menjadi satu pertanda bahwa sudah ada hal-hal yang berbahaya di dalam kehidupan orang Israel. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, perhatikanlah keadaanmu.
untuk mendatangi rumah Tuhan. Namun Allah yang penuh dengan cinta kasih masih memperhatikan umatnya untuk berubah, sehingga mengatakan di dalam ayat 7 tadi demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Ada dua hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang pertama, naiklah ke gunung. Dan yang kedua, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Saudara dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa Allah itu tidak membutuhkan rumah di bumi ini. Jadi rumah-rumah Tuhan yang ada di bumi ini adalah hati-hati setiap manusia, hati kita masing-masing. Inilah rumah Tuhan. Dan zaman sekarang ini banyak orang yang kurang bisa memperhatikan rumah rohaninya. Itu sebabnya kalau diajak setia, belum waktunya, nanti saja. Sekarang aku masih bisa, masih muda, belum waktunya untuk mendatangi rumah Tuhan. Itu kondisi zaman sekarang. Sehingga orang-orang percaya saat ini lebih menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang lain daripada mendatangi rumah rohani atau mendatangi hatinya sendiri. Akhirnya rumah rohaninya dipenuhi dengan kotoran karena tidak dirawat. Disuruh mendatangi oleh Tuhan, mengatakan belum waktunya. Akhirnya hatinya menjadi kotor, menjadi rusak, dipenuhi dengan kebencian, serakahan, sakit hati, kepahitan, dendam, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu dibiarkan semuanya mengalir, terutama keserakahan. Berbicara tentang keserakahan ini sensitif. Saya tidak membicarakan tentang uang, tetapi tentang waktu saja. Bagaimana waktu-waktunya Tuhan itu disikat semua untuk kepentingan-kepentingan sendiri, untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, disinilah maka firman Tuhan pada malam hari ini masih memperingatkan kita untuk mendandangi rumah Tuhan, mendandangi keadaan rohani kita. Nah, sebabnya pada malam hari ini supaya sidang jemaat di Bukit Sion ini tidak sampai ditegur Tuhan, dan tidak ada yang mengatakan belum waktunya aku mendandangi rumah Allah, tetapi selalu berusaha untuk mau mendandangi rumah Allah. Sebab kita dikatakan kamulah bait Allah yang kudus, bahwa roh Allah diam di dalam hati. Ya, hidup kita inilah rumah Tuhan secara rohani. Itu yang harus terus didandani sampai menjadi indah untuk ditempati oleh Tuhan. Nah, sebabnya pada malam hari ini ada beberapa hal untuk mendandangi rumah Tuhan. Yang pertama tadi, naiklah ke gunung. Dan yang kedua, bawalah kayu untuk membangun rumah itu. Ya. Itu ada di ayat 8 tadi. Nah, tolong di situ ditambahin Mbak ya. Yesaya 56 ayat 6 sampai 7. Sebelum Lukas. Ya, kita baca dulu Yesaya 56. Yesaya 56 ayat 6 sampai 7.
Ya, terima kasih. Iya, naiklah ke gunung ini berbicara tentang doa. Bagaimana seringkali kita ini mengabaikan waktu-waktu doa. Padahal doa ini seringkali dikatakan oleh para hamba Tuhan, nafas orang percaya itu adalah doa. Jadi kalau doanya itu jarang-jarang, ya nafasnya itu tersengal-sengal. Tetapi kalau doanya itu kuat, maka nafasnya itu sehat. Ya seperti orang kena COVID, kalau doanya itu tidak lancar, tersengal-sengal. Ya kita baca di dalam Yesaya 56 itu. Ayat 6 sampai 7. Ini berbicara tentang naiklah gunung. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, itu garis bawahi. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi untuk mendandani rumah Tuhan itu, firman Tuhan tadi mengatakan naiklah ke gunung, yaitu kita harus merombak, merenovasi bagaimana jam-jam kita untuk meningkatkan doa-doa kita. Itu salah satu untuk mendandani rumah rohani kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu harmonis. Seorang suami istri kalau hubungan perkataannya itu lancar, pasti harmonis. Coba kalau suami istri itu nggak pernah ngomong, diem-dieman aja, diem-dieman, pasti itu ada sakit hati. Jadi ada doa yang perlu ditingkatkan. Nah, di dalam ayat 6 dikatakan bahwa tanda orang yang sudah mau merenovasi hidupnya untuk naik ke gunung itu adalah orang yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Ini adalah tanda orang yang mau naik ke gunung ada perubahan. Jangan sampai hari Sabat itu dinajiskan. Jadi di sini kalau kita berbicara, barang siapa yang meninggalkan hari Sabat itu sama dengan menajiskan hari Sabat. Dan orang yang menajiskan hari Sabat itu di dalam keluaran akan dilenyapkan oleh Tuhan. Hati-hati. Ya. Jadi jangan main-main hari Sabat. Itu sebabnya orang yang mengerti akan kehendak Tuhan, akan panggilan Tuhan, ngotot untuk memelihara Sabat. Sebab ini dari akibat. Ini adalah salah satu ciri orang yang mau naik ke gunung-gunung doanya Tuhan, yang akan disebut sebagai rumah doanya Tuhan, yaitu memelihara Sabat satu dan dua, dan yang berpegang kepada perjanjian. Jadi ada satu perubahan, ada satu peningkatan, sehingga dalam hidupnya itu mendekatkan diri kepada Tuhan terus sampai melekat menjadi satu. Sebab Tuhan menghendaki kita itu tidak hanya sekedar dekat, tetapi menjadi satu. Itu doanya Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17, Bapa, supaya aku menjadi satu seperti Engkau dengan aku dan aku dengan orang yang Kau pilih untuk menjadi satu.
Jadi sudah benar-benar di dalam areanya Tuhan, di dalam gunungnya Tuhan, disebut sebagai mesbah dupa tadi itu. Itulah ciri-ciri orang yang mau naik ke gunung Tuhan. Nah yang kedua, kita baca ayat yang tidak asing dalam Lukas 9. Ayat 23. Ya, demikian Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada 3 hal. Inilah orang yang mau mengikut Tuhan untuk dibawa ke rumah doa, dibawa ke mesbah doa, naik ke gunung-gunung Tuhan. Kalau zaman dahulu, murid-murid ini mengikut Tuhan. Kalau zaman sekarang, kita sudah tidak ketemu Tuhan Yesus. Jadi untuk mengikut Tuhan Yesus itu dikatakan ia harus, berarti sesuatu yang harus dilakukan, tidak mungkin. Sebab ada kata harus menyangkal dirinya. 2, memikul salibnya setiap hari, 3, mengikut aku. Ada 3. Nah ini yang harus kita pelajari. Ya. Pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu sama dengan orang yang sanggup mengendalikan kehendak lama, sanggup mengendalikan apa yang menjadi hawa nafsu di dalam kehidupan lama sebelum percaya kepada Tuhan. Itulah orang yang menyangkal diri. Ya. Kemarin diajar oleh Bapak Pendeta Cornelius bahwa manusia kehendaknya itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Yang bisa membatasi kehendak itu ya diri kita sendiri. Dan disebabkan kalau kita ingin mengikut Yesus harus menyangkal diri, ya, mengendalikan kehendak nafsu-nafsu yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang harus dikendalikan. Sebab kalau tidak, nanti bablas terus. Ya, kita baca di dalam Korintus 9:25. 1 Korintus 9:25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang panjang, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kita di dunia ini bagaikan orang yang bertanding untuk merebut mahkota abadi. Nah, pertandingan kita tidak secara fisik. Kalaupun ada secara fisik itu hanya kecil. Tetapi pertandingan kita bagaimana kita mengendalikan nafsu-nafsu dunia ini untuk tidak menguasai hidup kita, sehingga dosa itu muncul kuasanya. Dosa itu terus ada dan pasti ada. Tetapi dosa itu sudah masih mempunyai kuasa atau sudah dimatikan. Dosa tidak bisa hilang. Perkara-perkara dosa itu selalu ada. Tetapi kalau kuasa dosa itu sudah dimatikan, bisa mengendalikan diri, maka kita tidak turut mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Karena kuasa dosa itu sudah dimatikan di dalam salib Kristus. Jadi orang-orang yang mengambil bagian di dalam pertandingan itu menguasai diri dalam segala hal. Kita bertanding di dalam hal apa? Di dalam melawan kesabaran, di dalam melawan pencobaan-pencobaan, di dalam melawan masalah, di dalam melawan nafsu keserakahan, di dalam melawan kesetiaan. Di situ kita harus mempunyai alat
Nah, bagaimana kita bisa menguasai diri dengan baik? Tuhan sudah memberikan alat, yaitu Roh Kudus, yang sanggup untuk mematikan kuasa dosa. Nah, disitulah kita berperang, disitulah kita bertanding. Sebab pertandingan kita ini tidak hanya cukup memperoleh mahkota atau medali, tetapi kita memperebutkan yaitu mahkota abadi yang akan kita bawa, alat untuk masuk di dalam kerajaan surga nanti. Dan pertandingan ini harus menang. Sebab kalau tidak menang, tidak akan mendapatkan mahkota. Dan mahkota itulah sebagai buah yang akan dipertanyakan oleh Tuhan. Seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana bisa menyediakan, bisa menguasai diri, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jadi kalau disuruh dandani rumah, aku tidak mengatakan belum waktunya aku mendandani rumah Allah. Tetapi orang yang bijaksana, kemarin juga disinggung oleh Bapak Ketua, orang yang bijaksana selalu mempersiapkan diri dengan disiplin dan baik. Itu orang yang bijaksana. Nah, seseorang yang akan menghadapi pertandingan, kalau orang ini bodoh, menurut saya, akan bisa menjadi atlet yang baik. Atlet yang baik itu atlet yang taat dan disiplin tinggi. Itu yang akan memperoleh kemenangan dan kemenangan. Waktunya ya, latihan. Waktunya tidur istilahnya. Jadi tertib, bukan dibalik. Nah, itu sebabnya di dalam menyangkal diri ini juga bukan sesuatu pertandingan yang gampang. Sebab di saat kesenangan kita, kenyamanan kita diusik, diganggu, itu sudah gak menyenangkan, gak enak. Di hari saya masuk di dalam pertandingan kesabaran. Rumah saya itu dilempari oleh orang dengan batu yang sebesar ya kelapa, sehingga asbesnya itu hancur ya, bisa 40 persegi. Sekali dilempar ya, 2 kali ya sebenarnya emosi. Sampai 3 kali dilempar, saya tambah hati maunya itu melorot. Bagaimana rumah gelisah? Tapi saya tahan. Sebab firman Tuhan mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, sanggup saya, bisa. Hari ketiga saya tambah pagi, malamnya dibom lagi, dilempar lagi. Lompat lagi. Secara manusia emosi, gak cukup sekali 2 kali. Yang namanya batu di atas asbes saya itu banyak sekali. Jadi ini saya perangi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balik terus saya ucapkan, kalah kejahatan dengan bangga. Kalah itu saya ucapkan terus. Sampai teman-teman itu lapor oleh mas polisi, mas enggak. Tapi saya enggak mau, saya diam aja. Tapi dalam hati saya jangan balas dengan kebaikan, Tetapi di saat saya berdoa kepada Tuhan, berikan saya kemampuan, kekuatan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya sudah, 2 minggu ini enggak dilempar lagi. Enggak tahu nanti 2 minggu enggak dilempar lagi. Tapi ya sementara itu yang berperang, menguasai hati ini, maunya itu melulu. Itu bapak rumah saudara lewat dalam musim hujan lagi, sempat ambil saudara waktu hujan, emosi sesaat.
Tetapi itulah firman Tuhan itu sanggup menuntun dan menguatkan. Tapi harus bisa menyangkali. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib ini, ya ini tadi saya katakan harus mematikan dosa. Roma 8:13. Roma 8:13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Mematikan. Siapa yang harus mematikan tubuh kita? Yang kita sendiri, bukan Tuhan. Untuk mematikan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan itu, kita sendiri yang harus mematikan. Firman Tuhan itu hanya memerintah. Memerintah. Tetapi apakah manusianya itu nurut atau tidak? Jadi yang mematikan perbuatan-perbuatan tubuh yang tidak berkenan itu ya manusianya sendiri. Jadi dikatakan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tetapi jika menurut daging, kamu akan mati. Jika saat itu saya emosi marah, bertengkar, berkelahi, ya percuma saya. Ya, percuma. Jangan-jangan nanti dikatakan oleh Pak Cornelius seperti maklar. Surabaya menumpang maklar kayak sakit memang. Namanya dimatikan itu sakit. Tidak ada sesuatu yang dimatikan terus aman wewenang, tidak sakit. Itu sebabnya di saat kenyamanan kita itu diusik oleh orang, itu tidak enak. Tetapi ingatlah firman Tuhan, hiduplah oleh roh. Yaitu menurut firman Tuhan itu hidup oleh roh. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Memikul salib. Tadi dikatakan di dalam Matius 9, memikul salib setiap hari. Tidak sekali ya. Setiap hari. Salib itu harus terus dipundang. Tidak boleh dilepaskan. Beban salib tidak boleh dilepaskan. Nah, memikul itu lama-lama kan berat. Jadi ya memang itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Jadi memikul itu bukan sesuatu yang gampang. Sesuatu yang berada beban. Nah, disitulah maka kalau kita taat untuk memikul salib, taat hidup menurut roh, maka kamu akan hidup. Memang berbicara tentang kehidupan di masa yang akan datang, itu tidak banyak orang yang tertarik. Sebab masih banyak matahari itu masih lama. Atau seringkali kan tidak kelihatan. Ya apa sih surga? Bagaimana sih kesukaan surga itu? Tidak gampang kan dibayangkan. Beda dengan orang masuk di mall, melihat ini, apalagi dengan dompet yang tebal. Kesukaannya muncul. Diajak rekreasi, makan-makan, kesukaannya muncul. Tetapi kalau berbicara tentang hidup di dalam kerajaan surga, memang tidak mudah, apalagi orang yang tidak kaya dengan firman, gak bisa membayangkan. Tetapi orang yang kaya dengan firman Tuhan mengerti kesukaan surga itu seperti apa. Sebab itu mengandung kekekalan. Saudara kena sakit flu 3 hari ya sabar. Aduh, setengah mati awakku, kena flu 3 hari langsung tani, makanya saya datang ke gereja itu 3 hari. Dan nanti orang yang susah itu selamanya tidak akan bangkit memperoleh kesenangan. Bayangkan. Tetapi berbicara tentang hidup di dalam kerajaan surga itu bukan kekal selamanya.
Nah, di sini seringkali kenapa tidak banyak orang tertarik? Disuruh mendandani rumahnya masih umum, belum waktunya. Nanti ya kita lama agak belum waktunya untuk mendandani rumah Allah. Padahal Tuhan sudah mengatakan, kau membiarkan rumahku dalam keadaan reruntuhan. Ya puji Tuhan. Dalam firman Tuhan seperti ini memperingatkan kita supaya kita tidak terjerumus di situ, supaya kita selalu siap sedia untuk menjadi seorang yang bertanding, menguasai dalam segala hal, orang yang mau memikul salib setiap hari dan berani mematikan kuasa dosa. Kondisi masalah-masalah dosa itu semeliwat di lingkungan kita, selalu ada di samping kiri kanan kita. Tetapi kalau hati kita bisa mematikan kuasa dosa, maka kita tidak akan berbuat dosa. Nah, yang tidak dia mengikut aku. Belum di situ. Roma 14 ya, ayat ya 1, 2. Oh ya, langsung sini aja untuk menyingkat waktu. Ya. Jadi dikatakan yang kedua, naiklah ke gunung dan bawalah kayu. Nah, untuk meningkatkan gunung-gunung doa itu harus dengan beban kayu salib untuk membangun rumah rohani. Jadi untuk membangun rumah rohani harus naik gunung dan membawa kayu, dan kayu salib itu maaf ini. Nah ini ya, bangunan rumah itu, salib Kristus itu sebagai alat utama untuk membangun rumah rohani. Ya, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti suka kita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tanpa Allah. Jadi untuk naik ke gunung membawa kayu itu yaitu beban salib yang harus selalu kita pikul itu tadi. Untuk yang itu dikatakan di dalam ayat 1, kita harus menanggalkan semua beban. Jadi ada dua, ada beban, ada dosa. Dan itu yang bisa mengalahkan hanya kuasa salib. Itu sebabnya di saat naik ke gunung untuk membangun rumah Allah itu harus membawa kayu. Salib itulah nanti akan mempunyai satu kuasa untuk melepaskan beban-beban, yaitu hal-hal yang merintangi kita di dalam pengikutan kita kepada Tuhan Yesus itu, sehingga banyak rintangan. Nah, rintangan-rintangan inilah yang disebut sebagai beban. Nah, rintangan-rintangan inilah seringkali yang menjadi beban di dalam kesetiaan kita yang disampaikan di dalam ayat 2 ini. Seringkali waktunya bertemu Tuhan, ada acara, ya, dan sebagainya, itulah beban. Dan itu semua ditanggalkan dengan firman Tuhan, harus berani. Yang kedua, dosa yang sudah saya terangkat tadi, itu harus berani. Itu sebabnya tadi dikatakan di dalam Yesaya 56 tadi bahwa
orang-orang yang naik ke gunung Tuhan itu adalah orang yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Jadi orang-orang yang masih berani meninggalkan hari Sabat dengan beban-beban kita yang tidak ditanggalkan tadi, itu sama dengan menajiskan hari-hari Sabat. Ya. Jadi pelajaran ini harus kita mengerti supaya kita tidak begitu mudahnya meninggalkan perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi dikatakan tadi, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Ini yang dituntut oleh Tuhan. Tujuannya untuk melepaskan beban, melepaskan dosa, supaya kita benar-benar bisa menjalani rumah Allah dengan sempurna, sampai sempurna, sampai selesai. Jangan sampai di tengah jalan nanti banyak beban, banyak rintangan yang akan merintangi kita di dalam perjumpaan dengan Tuhan, di dalam acara-acara ibadah Sabat. Sabat itu jangan dipandang hari Minggu, itu zaman Taurat. Kalau zaman sekarang di mana kita ada ibadah, ya itulah Sabat yang sudah ditetapkan di dalam gereja ini. Jadi bukan hanya sekedar itulah Sabat. Puji Tuhan. Kalau jemaat di tempat ini sudah setia, jangan sampai luput. Kalau perlu ditingkatkan lagi. Yang pertama naik ke gunung, jam-jam doa, ditingkatkan lebih baik. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita dan kesetiaan. Tekun memikul salib setiap hari, memikul salib. Mengabaikan kehinaan, mengabaikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu harus diabaikan. Ya sedikit. Kalau saudara melihat perjumpaannya Tuhan Yesus dengan Maria dan Marta, yang dilayani oleh Marta itu tetangganya atau Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus, bukan tetangganya yang dilayani Marta. Itu pun dicela oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tetap mengatakan Maria mengambil hal yang terbaik dan terus duduk di dekat kaki Yesus. Marta disebut Marta, kamu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna, padahal itu yang dilayani Tuhan Yesus. Itulah sebenarnya gambaran orang yang percaya. Maria, Marta bukan orang yang belum percaya, orang yang dekat dengan Tuhan. Yang dilayani bukan tetangga, Tuhan Yesus sendiri. Tetapi itu pun dicela Tuhan sebab apa? Mengabaikan untuk dia dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Tuhan mengatakan itu yang terbaik. Apalagi kalau kita hanya melayani kepentingan pribadi, kepentingan yang lain. Dengan kepentingannya Tuhan yang jadi celah. Apalagi meninggalkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, melayani kepentingannya sendiri. Ya pikir sendiri lah. Itu harus dicela oleh Tuhan. Ya mari, sidang jemaat yang kasih Tuhan, mari kita tingkatkan kasih kesetiaan kita kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Seluruhnya. Ya, ayat yang terakhir, yaitu bagaimana kita harus mempergunakan kayu untuk membangun rumah Tuhan, yaitu Kristus sebagai batu penting, salib Kristus, batu yang pertama, dan kita adalah batu-batu selanjutnya untuk membangun rumah Allah. Efesus 2:21. Efesus 2 ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus
di dalam Tuhan, di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi di dalam Dia, di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan. Kristus sebagai batu pertama, batu penjuru. Dan untuk meneruskan bangunannya itu kita dan semua meneruskan batu pertama yang diletakkan di Kristus itu. Kita untuk meneruskan sampai bangunan ini tersusun rapi, bukan asal jadi. Bangunannya bukan asal jadi, tapi harus tersusun rapi sampai menjadi bait Allah yang kudus. Bukan hanya sekedar jadi bangunan, tidak. Itu sebabnya dibutuhkan satu ketekunan, dibutuhkan satu kesetiaan, dibutuhkan satu keberanian. Ya. Harus itu ada supaya bangunan itu bisa selesai tersusun rapi sampai menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, yaitu bangunan rohani yang harus dibangun, diselesaikan dari reruntuhan. Inilah yang harus kita kerjakan di dalam kerohanian kita. Jangan sampai menunggu, belum waktunya. Jangan. Hari ini harus berani untuk mendatangi rumah Allah sampai menjadi bait Allah yang kudus di dalam hidup kita masing-masing. Biar firman Tuhan pada malam hari ini menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita untuk kita terus bekerja membangun rumah rohani kita masing-masing sampai menjadi bait Allah yang kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memujikan satu pujian seperti wanita yang mengurapi. Yesus engkau baik bagiku. Di wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian Yesus engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku
mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik padaku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia melayani sampai ku dapatkan mahkota. Setia melayani sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata. Saya undang Bapak Aris berdoa mati menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Biar pujian ini Tuhan menjadi pernyataan hidup kami sebagai orang percaya, untuk kami tetap setia
setia menyangkal diri kami, setia memikul salib, dan setia untuk mengikut Engkau, supaya mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan boleh kami dapatkan, Bapa. Terima kasih buat karya firman-Mu pada malam hari ini, biar semakin hari boleh membentuk kehidupan rohani kami lebih indah di hadapan Bapa. Terima kasih dalam dasar kudus-Mu Tuhan yang akan menyempurnakan firman-Mu di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih sekali lagi kami persembahkan hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menaburkan sabda firman. Urapi hamba-Mu lebih jauh Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan mendatang Tuhan, pakai lebih hebat dan lebih dahsyat di hadapan-Mu. Memberkati sekali lagi kami semua Tuhan yang hadir pada malam hari ini, biar kami pulang dari tempat ini boleh bersuka cita dengan berkat yang kami dapat pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan seru doa kami. Haleluya. Amin. Pelayanan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Cornelius. Tidak ada pengajian lain, saya ingin semua berdiri, kita akhiri pada kita pada malam hari ini. Syukur bagiku, kehadiran hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus, ku dalam pujian syukur bagiku, kehadiran hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan dalam ibadah kami pada malam hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Kau sudah menguatkan kami, meneguhkan kami, memotivasi kehidupan kami. Ya Roh Kudus, bekerja dalam hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk kesehatan Gembala dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang semakin menyempurnakan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan. Langsungan pembangunan petaan parkir dalam tangan kami serahkan, Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah. Tuhan memberkati dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami bersyukur saat ini semakin tertekanan penularan COVID-19, kami percaya bahwa semuanya ini rekannya karya Tuhan. Biarlah Tuhan akan semakin menyempurnakan, sehingga negeri ini segera bebas dari pengaruh penularan COVID-19. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh sidang Jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga lindungi sertai, tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada. Taruhkan hati yang takut akan Tuhan.
Mereka selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Rumah tangga keluarga, kehidupan nikah jemaat-Mu, berkati mereka dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang dulu di bangku sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, jadikan berkat di dalam pergaulannya. Kami menyerahkan Ibu Lina yang masih menanti kelahiran putranya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan perlipatan ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kami telah mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang, dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus,